Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Setelah kemarin kita membuat video tentang persediaan, sekarang kita akan belajar bersama mengenai input di Simanja terbaru 505 untuk aset tetap. Langsung aja kita buka aplikasinya. Baik, kita masuk dengan login masing-masing yang sudah diberikan. Saya coba masuk login dengan user WPKAD. Oke, sudah masuk. Seperti biasa pastikan versi Anda versi yang terbaru 05.5. Jika belum, maka uninstall versi yang lama dan coba install dari master Simanja yang kami share di grup. Baik, untuk aset tetap kita akan bekerja dengan menu pengadaan. Untuk versi Simanja yang lalu kita inputnya by KIP, jadi barangnya apa yang mau dimasukkan disesuaikan, misalnya KIP A untuk tanah, B untuk peralatan mesin, C untuk gedung bangunan, D untuk jalan irigasi jembatan, E untuk aset tetap lainnya, dan F untuk konstruksi pengerjaan. Kita kemarin bekerja di sini inputnya. Sekarang kita mulai di Simanja terbaru 05.5, kita akan mulai dari pengadaan. Kita klik pengadaan, belanja modal, barang baru. Kita besarkan. Nah, di sebelah kiri kita akan melihat data dari DPA. Nah, jadi dari DPA masing-masing untuk Simanja terbaru ini akan otomatis terkoneksi. Jadi belanja modal yang ada di DPA otomatis akan tertampil di sini. Silahkan dicek masing-masing dengan datanya. Ini masih menggunakan DPA terupdate ya, masih yang DPA murni. Misalnya kita coba tes yang personal komputer ya, belanja modal personal komputer, totalnya senilai 56 juta, ada di kegiatan pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor. Ya, personal komputer, belanja modal personal komputer. Kita coba cek di LRA-nya masing-masing. Di belanja modal ini terdapat belanja modal personal komputer, totalnya ada 56 juta. Jadi sudah benar ya, dari Simanja juga 56 juta. Nah, cara mengikutnya seperti biasa, klik kanan, buka form. Nah, nanti akan keluar jendela seperti ini. Jadi ini adalah jendela BAST dari informasi-informasi yang ada di BAST. Seperti yang kita semua tahu, pengakuan aset akan diakui ketika barang tersebut diterima. Jadi ini adalah BAST, jadi berita acara serah terimanya. Jadi kita ID-nya nggak usah diisi karena otomatis. Nomor BAST-nya silakan isi, saya sembarang saja. Nomor bukti kontrak juga saya sembarang. Tanggalnya juga saya sembarang, saya bikin 10 Januari. Bukti kontraknya uraian singkat misalnya adalah pengadaan persepsi bla 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 bla. Jenis bayar ada 3 jenis, yaitu ada LS, GU maupun TU, disesuaikan saja. Biasanya kita pakai LS. Kemudian ini kalau ini nilainya, misalnya nilai BAST-nya adalah 20 juta. Untuk isi 20 juta, jika ada tambahan PPN 11%, maka kita klik tambahan PPN 11%.
nama penyedia misalnya PT Pesulap Merah. Pesulap Merah. Keterangan silakan diisi, disesuaikan saja. Nah, di paling bawah ini ada dokumen fisik. Dokumen fisik ini adalah dokumen BAST-nya. Jadi format dokumennya berupa PDF. Syaratnya harus diupload. Kalau tidak diupload, maka Anda tidak akan bisa melanjutkan untuk mengisi pengadaan barang baru. Oke, nomor BAST belum disimpan, saya enter. Kalau sudah keluar jendela seperti ini, berarti BAST ini sudah disimpan. Baru kita upload. Saya upload sebentar, saya cari yang formatnya PDF. Oke, sini aja, saya isi sembarang aja yang formatnya PDF. Oke, kalau sudah kita simpan. Ya, kalau berhasil upload berarti keluar jendela notifikasi seperti ini. File berhasil disimpan. Oke, kita tutup. Nah, ini kemudian kita mengisi barangnya ya, ini nomor BST ID yang tadi kita isi. Dari total Pagudipa 56 juta, kita membuat BAST senilai tadi 20 juta plus PPN ya 11%, berarti total ada 22.200.000. Sekarang kita isikan nilai objeknya. Ini penggunanya kita isi BKAD, kemudian objek barang. Karena ini otomatis menyesuaikan dari DPA, maka objek barangnya juga kita tinggal isi apa misalnya laptop, PC unit aja. Oke, PC unit, kemudian jumlahnya kita isikan 2 misalnya, kita isikan 2 misalnya. Total 44 juta. Nah, kalau kita bingung isi harga satuan, kita tinggal isi di sini aja 20 juta. 10 juta misalnya. Maka otomatis harga satuannya akan membagi. Keterangan kita isikan, disesuaikan saja. PC 2 unit PC, kita sesuaikan saja sesuai kebutuhannya, kita enter. Nah, kalau sudah di enter akan tersimpan seperti ini tampilannya, kita oke. Nah, kemudian kita diminta untuk mengisi merek dan tipenya. Merek dan tipe PC yang kita, objek barangnya PC tadi itu, kita suruh mengisi merek dan tipenya. Keterangan bla bla. Oke, kita enter kalau sudah. Nah, kalau sudah maka akan tersimpan seperti ini. Jadi detailnya di bawah, jumlahnya tadi ini PC ya, di PC ID objek PC jumlahnya 2, nilai totalnya 5 juta, totalnya 10 juta karena satuannya 5 juta tadi. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi nomor BAST ini berisi barang ini. Kalau barangnya lebih dari satu di satu BAST, maka kita tinggal tambahkan saja di sini, misalnya Ctrl N ya, Ctrl N. Kalau
jendela baru akan kosong lagi seperti ini. Kita isikan lagi. Ini asumsinya dengan nomor BAST yang sama ya. Kalau BAST-nya beda, maka kita buat lagi seperti tadi di awal, jadi new form di personal komputer. Ini karena dengan nomor BAST yang sama 001, ceritanya kita ada PC dan ada laptop, maka kita isikan yang laptop sekarang. Laptop ya. Nah ya, laptop, kita isikan laptop, kita buat 3 unit dengan totalnya. Nah, kita uji coba dulu ya. Misalnya kita pun totalnya 15 juta. Jadi satu laptop harganya akan 5 juta jatuhnya. Terus keterangannya kita isi sembarang, kita enter, maka akan tersimpan. Kita isikan mereknya, namanya, sembarang. Oke. Nah, jadi akan ada dua barang, 2 dan 3, dengan jumlah 2 dan 3. Totalnya adalah 25 juta. Lah, kok bisa BAST-nya 22.200 tapi nilai total barang di dalamnya 25 juta? Nanti akan terfilter ketika kita posting ya. Jadi kalau kita sudah posting, maka harusnya akan terblok. Jadi kalau kita sudah posting ini, maka data kita akan otomatis masuk ke menu keep tadi. Jadi akan disesuaikan keep A, B, C, D sesuai jenis akunnya ini. Jenis akun ini ya. Jenis akun, kalau jenis akunnya peralatan dan mesin, maka otomatis dia akan lari ke keep B. Ini kita coba. Sekarang kita coba posting dulu. Kita coba posting dulu. Yes. Nah, dia akan terblok. Kenapa terblok? Karena total nilai barang di sini adalah 25 juta, sedangkan BAST-nya aja cuma 22.200. Jadi kita harus ubah dulu. Jadi salah. Jadi total maksimal adalah selisihnya ya, berarti masih ada 12.200. Kita dulu. Oke. Update. Berarti udah. Oke. Kalau update aja sudah. Nah, nanti sudah berubah ya, 12.200, 10 juta dan 12.200. Total BST-nya adalah 22.200. Jadi dari total pagu 56 ini ada BAST 22.200. Berarti masih ada sisa 23.800 ya di anggaran. Kalau misalnya ada BAST yang lain nantinya. Oke, kalau sudah kita posting yes. Nah, kalau posting berhasil maka akan ada pemberitahuan seperti ini, posting selesai. Oke. Jadi kita sudah selesai mengimport 2 barang yang otomatis akan masuk ke keep B. Nah, kita cek di keep B, masih tetap keep B. Ya, terlalu banyak, kita refresh. Nah, 2022, kita klik 2022, maka akan ada, kita buka keep B ya. Di sini ada 3 barang yang otomatis masuk, laptop, kita tadi mengisi 3 laptop ya, jadi otomatis masuk di sini. Kalau sebentar, untuk yang PC kita balik ke pengadaannya lagi, kita klik, kita coba klik. Oke, berarti kita postingnya
per barang ya. Ini kalau kita lihat di sini yang laptop sudah terposting di sini 3 dari 3 ini status postingnya. Nah untuk yang PC ini belum kita posting, jadi dari 2 ini masih strip 0. Jadi kita posting, yes, posting selesai. Kita coba cek, harusnya dia masuk ya. Kita buka lagi Keep, maaf, kita tutup dulu. Kita buka lagi Keep yang B, karena jendela saya masih terbuka yang Keep B. Kita refresh, klik atasnya, klik bawahnya. Oke, berarti dia sudah masuk. Ini yang PC, ini yang laptop. Jadi 3 buah laptop dan 2 buah PC. Nah kalau kita mau mengedit informasi barangnya, tinggal kita klik informasi, kita mereknya kita ubah, misalnya HP, atau ukurannya 14 inch, bahannya dan lain sebagainya ya. Dan lain sebagainya. Nanti dilengkapi juga foto-fotonya. Ini biasanya adalah foto netanya di sini. Terus kemudian untuk pengamanan ini silahkan diupload foto tampak depan, belakang, kanan, kirinya. Oke, itu masing-masing. Misalnya mau diperbaiki, ya, ukurannya 14. Di enter, jangan lupa di enter. Setelah selesai perubahan, klik di sini keterangan, terus di enter. Kemudian untuk pengamanan silakan isi tampak depan, belakang, kanan, kirinya. Di sini juga bisa diberikan keterangan, misalnya dipakai oleh siapa. Kita enter. Oke. Ini adalah keep di 2022. Nanti bisa dicetak, misalnya ada banyak, boleh dicetak. Ini keepnya bisa dicetak. Yes. Ya, ini yang PC yang tadi kita inputkan. Kemudian ini yang laptop, yang 3 laptop tadi. Ini otomatis dia akan masuk ke keep B ya, karena dia jenisnya tadi termasuk ya, jenis akunnya ini ya, jenis akunnya tadi. Bagaimana kalau ternyata dari akun ini, belanja modal personal komputer ini, sebagian digunakan untuk pembelian yang ternyata bukan untuk membeli komputer. Ada beberapa kondisi yang kadang kita jumpai seperti itu. Seharusnya memang dari mekanisme perubahan, tapi di beberapa kondisi memang dia terkadang, misalnya untuk pembangunan gedung, ternyata di dalam ada juga untuk pengadaan meubiler seperti itu. Jadi itulah fungsinya kita, ada fungsi yang namanya reklas ini ya. Saya berikan contoh, mungkin tetap di personal komputer tadi, tapi dengan BAST yang lain. Misalnya
klik kanan sama. Kita isi BAST ya, kita isi BAST, tambah BAST ini, isi BAST, kita isikan BAST yang baru, saja sampel 20, anggap aja di tanggal 20, kemudian singkat pengadaan buku. Yang kita tahu buku tidak termasuk di KIP B, jadi buku ini nanti akan masuknya ke KIP E ya, pengadaan buku. Kemudian seperti biasa kita tambahkan, nah sebentar, jadi ini kan dari pagudipanya, dari pengadaan belanja modal personal komputer ada 56 juta. Di BAST pertama kita sudah ambil 22 juta untuk tadi ya, laptop sama PC. Kalau laptop sama PC berarti masih, berarti kita kira-kira aja kan, buat contoh misalnya dari nilai tersebut ternyata 5 juta untuk membeli buku ya, misalnya yang gampang aja saya berikan contoh, misalnya buku, nama penyedia Gus Samsudin misalnya, keterangan, kita enter. Nah kalau sudah tersimpan seperti biasa, keluar notifikasi seperti ini, kemudian kita tinggal upload dokumen PDF BAST nya, kita sembarang aja karena cuma contoh, kemudian kita save. Kalau berhasil seperti ini, tampilan berhasil disimpan, kita tutup. Nah kita isi barangnya. Nah ini BAST nya adalah 5 juta ini ya, yang barusan kita isi. Kemudian kita isikan penggunanya. Nah ini yang saya mau berikan contoh. Ini karena dia belanja modal personal komputer, ketika kita klik ini langsung, maka yang keluar adalah belanja modal barang-barang yang dari personal komputer ya. Kita coba ya, misalnya kita cari di sini buku, kita tidak akan menemukan buku di sini ya, karena buku ada di KIP E, sedangkan jenis akun 132 ini adalah KIP B, peralatan dan mesin. Maka kita klik reclass, kita ganti ini KIP A ya, tanah, KIP B peralatan mesin, KIP C gedung bangunan, KIP D jalan irigasi, KIP E aset tetap lainnya. Nah kita pilih E, KIP E ini aset tetap lainnya ya. Kemudian kita pilih di sini, pilih saja buku. Nah di sini keluar buku, semua buku, referensi buku yang masuk di KIP E. Kita contoh aja buku apa ya, nah ini aja, bahan buku perpustakaan. Kita klik ya, sama, kemudian caranya sama seperti yang ada sebelumnya. Yang baca kita 2, nilainya kalau kita susah membaginya, kita ini nilainya 5.550, kita tulis di sini aja 5550. Nah otomatis dia akan membagi 2, jadi harga satuannya menjadi 2775. Isi keterangannya, keterangan pendukung silakan diisi disesuaikan masing-masing. Saya asal aja, saya enter, maka akan tersimpan barang buku ini di dalam BAST yang tadi kita isikan. Kita save. Seperti biasa kita disuruh melengkapi judul bukunya. Kita tulis judul bukunya, misalnya ya, spesifikasinya misalnya
silakan disesuaikan. Ini juga silakan disesuaikan ukuran, jumlahnya, tahunnya, terangannya, silakan disesuaikan. Saya asal aja mengisinya. Oh, disuruh melengkapi ya ternyata ya. Dia harus lengkap semuanya, judul bukunya, enter, maka akan keluar. Ini judul buku ini sudah masuk. Jadi seperti biasa, seperti tadi, kalau kita ingin ini karena keep kita posting, nggak selesai, berarti dia akan otomatis masuk di keep ya, buku petata. Oh maaf ya, ini 2 karena dia tadi jumlahnya 2. Kita tinggal kita buka, kita bisa edit ini. Kalau ada yang salah kita betulkan lagi, atau bisa kita upload gambarnya. Kalau sudah, kita enter seperti biasa. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau kita mau mengedit nominalnya? Yang kita tahu, yang di keep ini, yang ketika kita posting akan lari ke sini, dia hanya bisa mengedit informasinya, informasi pendukungnya. Seperti ketika buku, dia adalah judul, pencipta, dan lain sebagainya. Tapi bagaimana kalau kita ingin mengubah nominalnya? Sama caranya dari belakang. Jadi harus kita unposting dulu. Jadi kita balik ke pengadaan tadi, kita cari di sini. Nah, dari 2008 ya, kita, nah ini ada statusnya yang tadi ya, yang 5 juta reklas. Semuanya sudah diposting, berarti 2 dari 2, 3 dari 3, 2 dari 2. Kalau belum diposting, yang belakang ini akan 0. Oke, kita buka yang ini ya. Ini yang tadi, yang berarti yang 5 juta ya. Kita akan menghapus yang 5 juta ini, atau akan mengedit nominalnya. Jadi prosedurnya sama, dari belakang kita unposting dulu. Kita buka BST yang mana, 5 juta ini, kita unposting ya. Kalau kita edit langsung tidak bisa, jadi harus kita unposting. Kita coba ya, kita edit langsung misalnya. Nah, tidak diperkenankan karena objek sudah diposting. Jadi caranya kita klik tadi bukunya, kita unpost yes ya. Kalau berhasil adalah unpost selesai ini ya keterangannya. Kalau sudah di unposting, maka belakangnya akan jadi 0 ya, status postingnya ini. Oke, terus kita klik. Misalnya kita akan mendelete ini ya. Jadi kita klik, kita delete, jadi unposting, terus di delete. Kalau delete akan seperti ini, jadi hapus, selesai. Jadi nominal nilai objeknya akan 0 karena objeknya kita hapus. Kemudian setelah barangnya kita delete, langkah selanjutnya BST-nya yang kita delete. Kita masuk ke ini ya. Terus kita buka aja ya. Ini ada 2 BST, yang berarti yang ini yang mau kita delete. Kalau misalnya di sini belum tertampil 2, belum terrefresh, kita klik aja data BST yang di sini ya. Kita
buka yang 5.500.000 ini. Nah, barangnya sudah kosong. Terus kita tinggal klik di sini keterangan Ctrl D. Tidak bisa ya. Kenapa tidak bisa? Karena kita harus membersihkan uploadannya dulu. Jadi kita pas membuat BAST ini kita upload PDF-nya. Jadi kita harus delete PDF-nya dulu. Caranya kita isi BAST-nya ini. Di BAST-nya yang tadi kita pernah kita input. Kemudian di sini maaf, ini tombol untuk melihat PDF-nya ya. Ini kita delete dulu, berarti PDF-nya di sini kita delete, baru kita bisa mendelete BAST-nya ini. Kita coba ya, berarti kita delete ini, yes, benar akan dihapus. Kemudian kita Ctrl D di sini, kita klik di keterangan, kita Ctrl D. Nah, dia hapus berhasil, oke. Kita tutup. Kita klik data BAST-nya lagi, dia tinggal satu. Berarti yang kita delete tadi sudah berhasil kita delete, sudah hilang dari data. Mungkin itu ya untuk yang aset tetap. Tidak, stepnya mungkin itu tadi, tinggal memasukkan di pengadaan, di posting, maka dia akan lari sesuai gipnya, sesuai pilihannya. Untuk menu-menu yang di bawah ini sedang dalam proses pengembangan mungkin, jadi sementara bisa menggunakan yang menu belanja modal ini, barang baru maupun pemeliharaan yang terkapitalisasi. Mungkin itu terkait input aset tetap di aplikasi Simanja 05.5 yang terbaru. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.